Royal Bali College Hotel and Cruise Ship Training Center. Welcome to the lesson, Cruise Line Knowledge. For this lesson, I would like to explain about safety on board and rule regulation. Alright, the Robins. Di sini Mr. akan jelaskan tentang safety on board. Oke, tentang safety on board yang pertama yang Mr. mau jelaskan di sini adalah fire on board. Jadi dari waktu ke waktu beberapa perusahaan cruise line ya itu mengalami fire on board atau kebakaran. Nah, kebakaran ini terjadi karena ada 3 unsur pembentuk api, yaitu bahan bakar, oksigen, dan sumber panas. Nah, untuk menghindari terjadinya fire on board, maka suatu saat jika kalian bekerja di atas kapal atau di dalam kapal pesiar itu, maka sangat harus diperhatikan tentang unsur-unsur yang akan bisa menyebabkan terjadinya fire, seperti itu. Oke, tetapi ada hal penting yang harus diketahui bahwa apapun yang akan terjadi di atas kapal atau di dalam kapal pesiar itu sendiri sudah terbentuk dengan yang namanya tim rescue, seperti itu. Jadi ada tim penyelamat, di mana tim penyelamat tersebut juga datang atau terbentuk dari kru-kru yang bekerja di kapal tersebut. Oke, jadi untuk penanganan fire on board, kalau di kapal pesiar itu disebut dengan fire patrol. Jadi fire patrol inilah yang akan bertindak atau handling tentang fire yang ada di atas kapal pesiar jika terjadinya kebakaran karena disebabkan baik oleh kru member itu sendiri maupun juga tamu dan juga sistem yang ada atau sistem yang rusak yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Alright, the Robins. Terkait dengan fire on board yang sudah Mr. jelaskan tadi, jadi untuk bisa menanggulangi ataupun memadamkan jika kemungkinan terjadinya fire di atas kapal, maka semua perusahaan cruise line itu menyediakan yang namanya APAR atau alat pemadam api ringan, atau juga bisa disebut dengan fire extinguisher. Karena kebakaran-kebakaran yang kemungkinan bisa terjadi di kapal pesiar itu disebabkan oleh banyak hal. Maka untuk bisa menanggulangi kebakaran tersebut, maka dari segi aparnya juga disediakan beberapa macam tipe apar. Oke. Sekarang Mister akan jelaskan masalah type of fire. Nah, type of fire ini bisa diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Oke. Yang pertama adalah klasifikasi kebakaran kelas A. Jadi, kebakaran ini disebabkan oleh benda padat yang mudah terbakar seperti kayu, kain, kertas, atau plastik. Klasifikasi kelas B yaitu kebakaran yang disebabkan oleh benda cair atau gas yang mudah terbakar seperti bensin, cat, thinner, dan gas. Alright, sekarang Mister lanjutkan lagi untuk pembahasan klasifikasi fire. Oke, jadi yang ketiga klasifikasi kebakaran kelas C, yaitu kebakaran yang disebabkan oleh penggunaan komponen elektrik atau listrik seperti televisi, refrigerator, instalasi listrik, dan lain sebagainya. Oke, terus yang keempat klasifikasi kebakaran kelas D. Jadi kebakaran kelas D itu kebakaran yang disebabkan oleh benda metal yang mudah terbakar seperti potasium, sodium, aluminium, dan magnesium. Oke, The Robins, jadi Mister akan jelaskan sekarang tentang type of fire extinguisher atau aparnya itu sendiri. Jadi yang pertama itu ada alat pemadam api cair. Oke, jadi media alat pemadam api cair ini bisa digunakan untuk kelas A dan B. Nah, ini bisa menggunakan semacam air seperti itu ya. Jadi pemadam api cair. Oke, jadi
Kalau kebakaran kertas itu kelas A kan, kertas, kayu dan lain sebagainya itu kelas A. Kalau kelas B itu minyak ya, thinner. Nah, itu untuk memadamkan bisa menggunakan alat pemadam api cair seperti itu. Alright, Darobin, sekarang Mister lanjutkan untuk pembahasan jenis fire extinguisher yang kedua, yaitu ada CO2. Jadi fire extinguisher type CO2 ini digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas B dan kelas C. Jadi kelas B itu kebakaran yang disebabkan oleh berbagai jenis minyak, dan kelas C-nya itu kebakaran yang disebabkan oleh elektrik. Ya, jadi menggunakan televisi, refrigerator itu mungkin rusak dan menjadi kebakaran. Nah, itulah fire kelas C-nya. Alright, The Robins, Mister lanjutkan untuk pembahasan type of fire extinguisher yang ketiga, yaitu ada powder atau dry powder. Ya, untuk dry powder ini bisa digunakan untuk semua type of fire. Ya, jadi type A, B, C, dan D itu bisa digunakan untuk memadamkan jika terjadi fire on board. Alright, The Robins, sekarang Mister lanjutkan untuk pembahasan jenis fire extinguisher yang keempat, yaitu yang berbentuk foam. Oke, jadi foam ini atau berbusa dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas A dan kelas B. Nah, akan tetapi jika suatu saat kalian memang bekerja di atas kapal pesiar, maka dari safety officer beserta stafnya itu akan memberikan pelatihan tentang penggunaan alat pemadam kebakaran, ya, dan juga tentang training-training safety yang lainnya. Itu semua kru member atau staff yang bekerja di atas kapal pesiar itu akan diberikan basic tentang handling emergency yang mungkin akan terjadi di atas kapal. Alright, The Robins, sekarang Mister akan jelaskan tentang cara menggunakan alat APAR. Oke, cara menggunakan alat APAR ini dikenal atau populer disebut dengan istilah PAS. P-A-S-S, PAS. Oke, jadi yang pertama ada di sini adalah pull. Oke, tarik pin pengaman yang ada pada alat pemadam api tersebut. Jadi pada saat menarik pin, jangan tekan handle agar tekanan tidak keluar. Oke, yang kedua itu ada aim. Oke, jadi angkat dan arahkan nozzle ke sumber api dengan memegang ujung selang alat pemadam api tersebut agar penyemprotan dapat terkendali. Yang ketiga, squeeze. Jadi tekan terus handle sampai api dapat dipadamkan atau isi daripada extinguisher tersebut habis. Alright, jadi yang keempat di sini ada sweep. Jadi sapukan dari kiri ke kanan atau sebaliknya agar api benar-benar padam. Nah, untuk mempraktekkan cara menggunakan APAR ini, maka suatu saat jika kalian memang ingin bekerja di kapal pesiar, maka kalian harus mendapatkan yang namanya BST atau Basic Safety Training. Nah, di saat Basic Safety Training tersebut, cara-cara atau penanggulangan safety atau emergency on board itu akan diajarkan di BST. Jadi dengan itu kalian akan tahu cara menggunakan APAR dan safety yang lainnya juga. Alright, The Robins, sekarang Mister akan jelaskan tentang sign yang ada di kapal pesiar. Oke, yang pertama itu fire extinguisher. Jadi dimanapun fire extinguisher itu ada, maka di sisi luarnya itu akan ditempelin yang namanya sign fire extinguisher. Jadi jika suatu saat ada kebakaran, maka akan mudah untuk mengidentifikasi bahwa di sanalah ada fire extinguisher yang akan digunakan untuk memadamkan api. Terus yang kedua ada fire alarm call point. Jadi fire alarm call point ini adalah suatu tombol yang kalian bisa pencet jika suatu saat melihat api atau kebakaran yang terjadi di sekitaran tombol tersebut. Jadi banyak tombol-tombol yang ada di sekitaran kapal pesiar. Itu kalian bisa pencet, misalnya jarak lagi 5 meter atau 10 meter, tombol itu dipencet, maka
akan terdeteksi di bridge, ya, lokasi di mana kebakaran itu terjadi hanya dengan memencet tombol fire alarm call point tersebut. Terus ada fire blanket. Nah, jadi ini fire blanket ini yaitu selimut yang dalam keadaan yang basah itu bisa kalian ambil suatu saat jika terjadi suatu kebakaran untuk menanggulangi agar tidak merembet ke area yang lain seperti itu. Nah, dimanapun ada fire blanket, di sana juga ada stiker atau sign yang ditempelkan seperti itu agar mudah untuk dikenali jenis-jenis fire extinguisher dan lain sebagainya. Terus ada fire hose rail. Jadi itu menandakan bahwa kalian bisa untuk memutar agar suatu saat jika kebakaran terjadi bisa kalian tarik dan kalian bisa putar fire hose-nya, railnya itu agar bisa mengeluarkan yang namanya air seperti itu. Terus fire door, oke. Nah, di kapal pesiar itu banyak area-area yang terlindungi oleh yang namanya fire door. Oke, jadi fire door ini tidak boleh dibiarkan dalam keadaan terbuka. Dan fire door ini sebagai informasi buat kalian semua, fire door ini adalah automatic door. Jadi pintu ini walaupun dibuka, tetapi suatu saat ada kebakaran, pintu ini akan tertutup secara otomatis. Seperti itu. Tetapi tetap juga tidak dibiarkan untuk keadaan pintu ini terbuka, harus tertutup. Oke, terus ada sign in case of fire, do not use elevator. Nah, jadi di kapal pesiar atau dimanapun itu, jadi kalau sudah yang namanya terjadi suatu kebakaran, maka dihindarkan atau jangan sama sekali menggunakan yang namanya elevator atau lift. Jadi, jika kebakaran itu memang terjadi dan kalian akan menggunakan lift, maka kita tidak pernah tahu sistem elektrik bakalan shutdown atau mati begitu ya. Jadi, otomatis lift itu tidak akan bisa bergerak, entah mau naik atau turun seperti itu. Jadi kalian akan stuck di dalamnya dan itu mengakibatkan bahaya, oke? Karena lebih dari 10 atau 15 menit itu bakalan tidak ada oksigen yang membantu kalian untuk bisa bernapas kayak gitu ya. Karena di dalam lift tersebut kalau sudah stuck dan tidak ada pergerakan naik turun, maka akan menyebabkan satu yang pertama adalah panas itu ya, terus kehabisan oksigen dan akan menyebabkan sesuatu yang kita tidak inginkan. Oke, terus ada fire point. Nah, fire point di sini adalah titik kebakaran ya, di mana dengan memencet fire alarm call point itu, maka petugas yang akan mempunyai tanggung jawab untuk memadamkan api tersebut akan tahu di mana fire point itu berada. Terus ada fire emergency telepon. Jadi ada beberapa telepon yang bisa digunakan untuk menginformasikan bahwa jika ada suatu kebakaran, maka mengusahakan untuk menelepon tidak jauh dari titik api tersebut. Misalnya jarak 15 meter, 20 meter, agar tetap area itu bisa dikenali seperti itu. Dan telepon ini otomatis akan connect ke bridge dan area di mana kalian menelpon pun mereka akan tahu dari mana kalian menelpon seperti itu. Terus ada fire extinguisher. Oke, terus do not remove from this location. Ini maksudnya adalah tidak diizinkan untuk memindahkan alat APAR ini ke tempat yang lain, karena begitu akan susah untuk diambil atau digunakan di saat ada kebakaran. Oke, jadi dimanapun tempatnya sesuai dengan stiker yang ditempel di sisi luarnya itu tidak boleh dipindahkan. Oke, jadi tidak boleh melakukan pelanggaran apalagi tentang masalah safety yang begitu berisiko di atas kapal pesiar. Alright, Robin, sekarang Mister akan jelaskan tentang evacuation sign. Oke, jadi ada beberapa evacuation sign yang kalian harus ketahui. Oke, saat nanti suatu ketika kalian memang benar-benar bekerja di atas kapal pesiar. Oke, yang pertama itu ada emergency exit. Nah, kalau kalian melihat sign seperti itu, ya sign orang berlari, maka itulah emergency exit yang harus kalian lalui. Ya, jadi itu adalah jalan keluar di saat emergency dengan kode orang berlari. Oke, terus yang kedua ada evacuation assembly point. Jadi titik point atau titik safety-nya di sana. Oke, di sana tempat orang berkumpul baik guest maupun crew member. Terus ada evacuation route. Jadi
rute-rute evakuasi yang bisa dilalui saat emergency itu digambarkan dalam bentuk tanda seperti itu. Oke, harus memang benar-benar dilalui lewat rute tersebut. Terus ada emergency evacuation chair. Jadi ini khusus untuk tamu yang mengalami keterbatasan fisik seperti itu ya. Jadi ada beberapa kru yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan evakuasi terhadap tamu yang mempunyai keterbatasan fisik agar bisa dihandling menggunakan wheelchair atau kursi roda. Terus ada sign light boat. Nah, sign light boat ini akan ada di area master station saja. Nah, terus light boat ini sebagai bentuk informasi buat kalian semua. Jadi light boat ini kapasitas pada umumnya yaitu 150 orang per light boat. Oke, terus ada rescue boat. Nah, rescue boat ini digunakan saat jika terjadi suatu eksiden, misalnya ada tamu atau crew member yang jatuh dari atas kapal ke laut. Oke, jadi kalau masih ada saksi yang melihat dan korban dalam keadaan masih hidup seperti itu, mungkin masih bisa berenang dan berteriak meminta pertolongan, maka rescue boat ini akan diluncurkan atau diturunkan dari atas kapal agar korban bisa diselamatkan melakukan dengan cara menurunkan rescue boat tersebut. Terus ada sign life jacket. Nah, dimanapun life jacket itu berada, maka di sisi luarnya akan ditempelin stiker atau sign life jacket agar suatu saat ada emergency, maka misalnya kalau kalian misalnya lagi di luar kamar seperti itu, oke. Jadi tidak perlu ke kamar lagi, maka suatu saat jika di area manapun ada sign life jacket ini, kalian bisa ambil life jacket dari tempat itu dan tidak perlu ke kamar lagi jauh-jauh, karena yang namanya emergency kita tidak sempat lagi untuk mengambil life jacket ke kamar, tapi ada life jacket ekstra yang ditaruh di beberapa sudut kapal seperti itu. Terus ada light buoy. Nah, light buoy ini sama dengan light ring ya, kayak apa namanya, ban gitu, ban mobil atau ban sepeda motor yang bisa dilempar ke laut. Oke, jika menemukan ada korban yang terjatuh misalnya ke laut seperti itu, dan kita akan melemparkan yang namanya light buoy ini atau light ringnya ini agar korban yang jatuh itu mungkin bisa menyelamatkan diri dengan cara menangkap light ring ini atau light boat tersebut. Oke. Terus ada stretcher, oke. Nah, stretcher ini sama dengan tandu, oke. Tandu ini juga ada di beberapa sudut kapal atau di beberapa sektor yang ada di dalam area kapal, oke, agar mempermudah untuk melakukan evakuasi jika terjadi suatu kecelakaan atau aksiden yang tidak diinginkan, baik untuk tamu dan juga untuk guestnya. Nah, yang menghandling ini adalah bagian daripada housekeeping team. Jadi housekeeping team di kapal pesiar itu menjadi stretcher team ya, di mana itu stretcher team tugasnya adalah 24 jam standby untuk di saat ada emergency. Nah, biasanya dikomandoi oleh seorang dokter dan security yang bertugas saat kejadian itu. Alright, The Robin, sekarang Mister akan lanjutkan tentang pembahasan sign berikutnya, yaitu ada first aid station. Jadi, suatu saat jika kalian memang bekerja di kapal pesiar dan membutuhkan yang namanya first aid station atau pertolongan pertama, maka kalian tinggal mengikuti arah panah yang menunjukkan di mana ada first aid station. Terus ada emergency telepon. Nah, telepon ini bisa digunakan untuk menghubungi bridge atau menginformasikan jika ada emergency yang terlihat, oke, atau emergency yang terjadi hanya dengan melakukan penelponan 911 untuk emergency call. Terus ada life raft ya, life raft ini akan diturunkan setelah penurunan semua lifeboat, oke. Life raft ini berbentuk seperti tenda kemah seperti itu ya, yang berbentuk kurang lebih kayak bulat-bulat seperti itu. Terus kapasitasnya itu minimal 60 orang. Oke, jadi 60 orang bisa masuk atau tertampung di dalam satu life raft. Dan banyak hal-hal yang bisa disimpan di sana untuk persediaan air minum, medicine atau obat dan lain sebagainya, termasuk air minum dan hal yang lainnya yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada kru dan juga tamu di saat ada emergency dan sampai life raft ini diturunkan. Alright, The Robins, ini adalah hazard sign. Jadi
di dalam kapal pesiar itu terdapat area-area yang ditempel atau dikasih sign seperti sign-sign yang ada di layar kalian. Jadi ini diperuntukkan untuk semua kru dan GS agar memperhatikan sign-sign kuning seperti ini ya, warning seperti ini. Agar kenapa? Agar terhindar dari bahaya yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Oke, ya salah satu contoh misalnya itu adalah slippery surfaces. Jadi itu adalah permukaan yang licin. Oke, jadi kalau sudah ada sign seperti itu berarti kru atau guest agar bisa menghindari area yang sudah ada sign seperti itu. Alright, the Rubins. Sekarang Mister akan jelaskan tentang rule and regulation. Oke, jadi tentang rule and regulation yang ada di kapal pesiar itu banyak sekali. Oke, dan salah satunya di sini yang Mister akan jelaskan yaitu cabin rules atau aturan yang ada di kamar tidur kita sendiri. Oke, nah apa saja aturan yang mesti harus dilakukan di saat kalian memang sudah bekerja di kapal pesiar. Jadi kamar-kamar kalian itu memang harus tetap diperhatikan dan dalam bentuk pengawasan. Oke, karena paling tidak seminggu sekali itu ada yang namanya crew cabin inspection. Oke, jadi crew cabin inspection itu akan dilakukan oleh departemen head masing-masing. Oke, disertai dengan security, di mana untuk memastikan bahwa kamar kalian itu, kamar tidur kalian itu dalam keadaan bersih, dari segi attachment safety-nya masih berfungsi dengan baik ya, dan lain sebagainya seperti itu, agar semuanya bisa terkontrol dan terreport jika ada sesuatu yang rusak, maka akan segera diperbaiki untuk mengantisipasi segala sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, adapun hal-hal yang memang seharusnya tidak boleh dilakukan yaitu dilarang membuat api terbuka ya, apapun itu ya, kayak mau ngerokok di dalam kamar itu memang tidak boleh. Oke, terus menghidupkan lilin ya, terus dilarang menggunakan bahan dari departemen lain ya, di kamar Anda atau di kabin Anda. Oke, misalnya membawa piring dari restoran tidak boleh. Terus membawa sendok atau apa gitu dari restoran juga tidak boleh. Oke. Terus dilarang kalian making noise. Oke. Jadi nggak boleh berisik karena tetangga kalian mungkin istirahat atau seperti apa gitu. Oke. Jadi tolong ada juga silent hours-nya nanti di sana. Oke. Kalau sudah lewat daripada jam 10 malam berarti sudah mulai silent hours. Jadi kalau kalian pingin nonton TV atau menghidupkan musik itu mesti harus sudah diturunkan volumenya. Oke, terus tidak boleh mencoret-coret dinding kamar kalian karena seperti yang Mister jelaskan tadi bahwa akan ada crew cabin inspection setiap seminggu sekali seperti itu. Oke, yang sudah pasti dilarang memasak. Oke, sekarang Mister akan lanjutkan tentang peraturan yang kedua, itu peraturan nakoda atau kapten anggota. Jadi kru itu dilarang memberi makan kepada satwa liar, baik kru maupun guest juga nggak boleh ya sebenarnya. Oke, terus dilarang membawa hewan. Oke, kalian nggak boleh membawa anjing peliharaan kesayangan kalian nanti suatu saat ke kapal pesiar begitu ya, kucing, burung atau apa ya nggak boleh. Terus dilarang membuat pernyataan palsu misalnya apa gitu ya contohnya. Oke, terus dilarang membawa senjata tajam atau senjata api, nggak boleh. Oke, nggak boleh membawa pistol ya, nggak boleh membawa golok, nggak boleh. Oke, dilarang. Terus dilarang menggunakan atau membawa narkotika, termasuk tidak boleh berkelahi. Oke, no fighting, no drug on board. Oke, jadi nggak boleh. Itu zero tolerance, tidak boleh dilakukan di atas kapal. Alright, the Robin, sekarang Mister lanjutkan lagi tentang aturan nakoda tadi, yaitu dilarang membocorkan informasi perusahaan. Oke, nggak boleh membocorkan. Terus orang tidak berkepentingan tidak boleh atau tidak diperkenankan di atas kapal. Oke, karena keluar masuk kapal itu harus mempunyai ID bersangkutan tentang kapal di mana kalian bekerja. Atau, atau orang luar boleh masuk ke kapal, tetapi itu atas izin travel agent misalnya. Walaupun mereka tidak membawa ID, tapi mereka membawa surat perintah atau surat jalan seperti itu boleh.
Terus dilarang memancing dari kapal. Oke, kalau kalian memang bosan memakan di kantin gitu, kalau kalian pengen makan ikan nggak boleh mancing ya. Beli-beli di luar nanti kalau kapalnya lagi nyandar itu. Tapi mancing nggak boleh walaupun hobi kalian ya. Nangis pun kalian dengan kapten nggak dikasih mancing ya. Satu membahayakan diri kalian sendiri dan juga membahayakan lingkungan yang ada di sekitar kalian seperti itu. Terus dilarang juga berjudi ya. Tapi kalau tamunya boleh berjudi di kasino, tapi kalau kalian tidak boleh. Oke, nah itulah aturan-aturan dari nakoda kepada semua crew member. Alright, The Robin, sekarang Mister lanjutkan lagi untuk pembahasan berikutnya yaitu sexual harassment. Oke, jadi sexual harassment ini biar kalian tahu aja ada beberapa hal yang perlu diketahui. Oke, kalau kalian suatu saat kerja di kapal. Oke, yang pertama ada pelecehan fisik. Jadi pelecehan fisik ini kategorinya adalah kalian dengan sengaja, melakukan sentuhan fisik dengan cara mencolek misalnya, ataupun memegang tangan orang lain dengan cara memaksa seperti itu, dan menyebabkan orang itu merasa terganggu, ataupun tidak nyaman. Nah, kalaupun kalian nanti akan dilaporkan ke atasan atau ke pihak security dan lain sebagainya, itu akan membahayakan posisi atau diri kalian sendiri ya. Kemungkinan beratnya kalian akan dipulangkan karena sudah melakukan pelecehan seksual. Karena pelecehan seksual atau sexual harassment ini adalah zero tolerance ya. Artinya tidak ada toleransi begitu. Terus pelecehan lisan atau verbal itu adalah bentuk bicara atau omongan begitu. Jadi dengan omongan kalian menyebabkan orang itu sakit hati atau apa itu, dan juga bisa dilaporkan. Terus ada pelecehan seksual dengan isyarat. Misalnya kalian mengedip-ngedipkan mata, terus melambaikan tangan yang tidak sopan, terus membentuk jari-jari kalian dengan tidak senonoh begitu ya. Jadi hal-hal tersebut juga bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual isyarat. Misalnya mata kalian berkedip-kedip, ngedip-ngedipin cewek, dan cewek itu merasa terganggu dan tidak nyaman, dan kalian juga bisa dilaporkan seperti itu. Tapi jangan dilakukan, jangan macam-macam. Terus ada pelecehan tertulis. Nah, pelecehan tertulis ini adalah dengan sengaja kalian membuat sesuatu yang menyebabkan orang itu tersinggung. Misalnya kalian menempelkan foto yang seharusnya tidak boleh kalian tunjukkan. Misalnya foto vulgar seperti itu ya, yang dimana akan berdampak kepada ketersinggungan atau membuat orang itu terlecehkan dan lain sebagainya begitu. Itu juga tidak boleh. Terus ada pelecehan seksual secara emosional. Nah, maksudnya di sini adalah misalnya kalau kalian mau mengutarakan bahwa kalian misalnya senang dengan si A begitu, tetapi si A sudah menolak dan tidak mau dengan kalian misalnya seperti itu. Tapi kalian tetap terus sampai setiap hari dan setiap hari, sampai orang itu merasa tidak nyaman, merasakan tidak nyaman karena kalian terus memaksa untuk mengiyakan kemauan kalian agar diterima misalnya cinta kalian seperti itu. Tetapi si B ini tidak mau. Nah, itu juga termasuk ke pelecehan emosional karena sifatnya adalah memaksa walaupun dalam bentuk bicara atau omongan. Itulah jenis-jenis sexual harassment yang harus kalian hindari dan tidak boleh dilakukan jika kalian bekerja di kapal pesiar. Alright, Robin, sekarang Mister akan jelaskan tentang regulation yang lainnya, yaitu ada beberapa area yang ada di dalam kapal pesiar itu adalah area yang tidak boleh dikunjungi atau didatangi oleh guest atau passenger, termasuk juga kru yang tidak mempunyai tugas seperti itu. Area-area tersebut disebut dengan restricted area. Jadi ada restricted area ini adalah area yang tidak boleh dikunjungi oleh guest dan juga kru. Contohnya adalah bridge ya, di mana nakodanya di sana itu nggak boleh dikunjungi, itu area yang sangat-sangat dilarang oleh
kapten misalnya seperti itu, ada yang keluar masuk tanpa izin seperti itu. Terus ada storage, ya storage banyak hal ya, tentang storage chemical, food, drink, dan lain sebagainya. Itu juga tidak boleh dimasuki oleh orang-orang sembarangan, termasuk juga passengernya. Oke, terus ada security area. Oke, jadi security area ini juga monitoring tentang semua pengamanan yang ada di kapal pesiar, itu tidak boleh dimasuki oleh guest dan juga crew member, ya kecuali security itu sendiri. Terus ada crew accommodation. Nah, crew accommodation ini banyak banget ya. Jadi dari kantin, ada gymnya, ada crew laundry, ada crew gym, ya. Terus ada crew bar. Nah, itu tidak boleh dimasuki oleh tamu. Oke, tidak boleh dikunjungi oleh tamu. Justru sebaliknya, apapun area yang memang restricted untuk crew member, jadi crew member itu juga tidak boleh memasuki area. Ya, contohnya misalnya spa, oke, itu. Jadi ada area yang tidak boleh dikunjungi oleh kru member kecuali orang yang bertugas membersihkan spa tersebut. Itu salah satu contoh. Alright, the Robins. Sekarang Mister akan jelaskan tentang kru ID. Jadi kru ID ini adalah identitas diri, ya, identitas diri semua kru member yang bekerja di kapal pesiar yang digunakan untuk keluar masuk kapal, ya, keluar dari kapal dan memasuki kapal. Ini kartu ini atau ID ini digunakan untuk semua kru member, seperti itu. Oke, jadi identitas-identitas yang ada di kru ID ini sesuai dengan apa yang ada di paspor kalian, seperti itu. Oke, jadi ini kalian akan gunakan juga di saat kalian sudah berada di dalam kapal pesiar. Oke, sebagai pengganti name tag kayak gitu. Oke, ini bisa digantungkan di kantong baju misalnya seperti itu. Oke, terus port manning. Nah, port manning ini adalah dalam bentuk standby atau berjaga-jaga di dalam kapal. Oke, port manning ini berlaku saat kapalnya nyandar. Jadi ada beberapa crew member yang tidak boleh keluar atau meninggalkan kapal di saat kapalnya lagi bersandar. Jadi setiap departemen yang ada di kapal itu, semua departemen itu mengeluarkan atau mewakili beberapa timnya untuk port manning, untuk melakukan port manning dan tidak boleh keluar dan harus standby untuk menanggulangi jika terjadi emergensi, ya, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di dalam kapal, berarti orang yang port manning inilah yang akan handling terhadap apa yang sekiranya terjadi atau sekiranya bisa dilakukan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di dalam kapal. Oke. Terus misalnya ada request dari tamu atau kepentingan tamu yang sifatnya mendesak atau melibatkan banyak orang, berarti orang-orang yang port manning inilah yang bertanggung jawab untuk handling masalah-masalah tersebut. Nah, kalau sudah port manning berarti ID kalian akan itu ditahan oleh departemen head. Oke, jadi departemen head kalian akan melakukan collection atau kolektif, ya, diambil itu ID kalian dan akan ditukar dengan yang namanya port manning card, seperti itu. Jadi kalian dapat port manning card dan kalian itu bawa selama kalian port manning. Jadi ID kalian ditahan. Makanya kalian tidak bisa keluar kapal karena kalau kalian keluar kapal itu harus kalian memasukkan ID kalian di mesin yang dijaga oleh security. Oke. Karena itu port manning card itu dikasih dan ID kalian ditahan. Oke, dan itu hanya berlangsung cuma seminggu atau 2 minggu dan akan dirotasi dengan tim yang lainnya. Oke, itulah pengertian daripada crew ID dan juga port manning. Jadi Mr. harap nanti kalian di saat kerja di kapal itu bisa kalian juga implementasikan. Alright, The Robins. Sekarang Mr. jelaskan tentang name tag. Jadi name tag di sini, ya, harus digunakan all the time, kecuali pas istirahat di kamar. Jadi misalnya kalau kalian nanti kerja di kapal pesiar begitu, name tag itu sudah pasti dikenakan di saat bekerja. Nah, di luar daripada kalian bekerja atau off duty pun kalian kenakan jika kalian meninggalkan kamar. Misalnya mau ke kantin, mau ke kru gym, mau nyuci ke kru laundry atau mau minum-minum ke kru bar, itu name tag harus dikenakan seperti itu. Oke,
Oke, terkecuali jika kalian memang sudah memutuskan untuk istirahat dan tidak keluar kamar, berarti baru name tag itu dibuka. Alright, Robin, demikianlah pemaparan tentang cruise line knowledge. Jadi, Mr. tetap harap semangat, oke, jalani hari-harinya, belajar dengan serius, mantapkan skill, knowledge, attitude juga, ya. Jadi, Royal Bali College pasti sukses, rock on.